Hai, kita lanjutin lagi yuk pembahasan kita tentang pola kalimat. Pada video sebelumnya, kita udah bahas subjek dan predikat, kemudian objek dan pelengkap. Lalu hari ini kita akan bahas dua struktur terakhir ya, perbedaan antara pelengkap dan keterangan. Sebelum masuk ke materi pelengkap dan keterangan, kita cocokin dulu nih, 5 kalimat yang kemarin itu jadi PR. Kita mulai dari kalimat yang pertama, negara ini itu jadinya adalah subjek. Berlandaskan jadinya adalah predikat. Hukum itu adalah pelengkapnya. Di sini kan ber ya bentuknya, tentu saja nggak ada objeknya. Karena objek itu hanya ada di kalimat aktif yang bisa dipasifkan. Sedangkan kalau bentuknya ber, itu otomatis nggak bisa dipasifkan. Kemudian kalimat dua, pameran itu subjek, akan dibuka, predikat. Nah, ini adalah bentuk pasif. Berarti bagian oleh istri gubernur ini juga nggak bisa jadi objek. Ini jadinya adalah pelengkap, pelengkap pelaku, ditandai oleh kata oleh. Kemudian kalimat tiga, dia, subjek, menjadi predikat, anak kebanggaan orang tuanya. Nah, predikatnya ini juga nggak bisa dipasifkan. Bentuk menjadi itu nggak bisa diubah dijadi. Otomatis setelahnya juga pelengkap. Kemudian kalimat empat, pemerintah, subjek, akan memasok predikat. Nah, memasok itu bisa diubah menjadi dipasok. Berarti semua kebutuhan lebaran ini tuh jadinya adalah objeknya. Alasannya apa? Alasannya adalah karena kalimat ini bisa dipasifkan. Bentuknya kalau dipasifkan gimana? Semua kebutuhan lebaran akan dipasok oleh pemerintah. Kayak gitu. Kalimat 5, bertambahnya wilayah permukiman, subjek, mempersempit predikat. Nah, mempersempit ini bentuknya bisa diubah menjadi dipersempit. Berarti lahan resapan ini jadinya adalah objeknya. Alasannya sama kayak kalimat 4 ya. Kalimat 5 ini bisa dipasifkan. Jadinya lahan resapan dipersempit oleh bertambahnya wilayah permukiman. Sampai sini semoga kamu udah paham ya. Subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kalau misalnya masih belum paham, boleh ya di komen aja bagian mana yang masih butuh penjelasan ulang. Sekarang kita akan membedakan antara pelengkap dan keterangan. Perbedaan keduanya ini tuh tipis banget. Cara paling mudah untuk membedakan pelengkap dan keterangan itu dilihat dari posisinya. Kalau misalnya pelengkap, itu posisinya hanya bisa setelah predikat atau setelah objek. Kalau misalnya keterangan, posisinya itu bisa dipindah-pindah. Dia tuh mobile gitu. Karena kan keterangan ini sebenarnya bukan unsur wajib ya. Bisa dipindah atau bisa dihilangkan juga di dalam kalimat. Kemudian ciri yang keduanya itu diawali preposisi dan konjungsi yang subordinatif. Nah, di sini ada istilah subordinatif ya. Kamu perlu paham dulu nih, apa sih konjungsi subordinatif? Kayak gitu. Untuk ciri yang kedua ini, sebenarnya bukan ciri yang pasti gitu ya, karena ada juga preposisi yang menjadi penanda pelengkap. Contohnya adalah preposisi oleh. Kata oleh ini tuh biasanya menandai pelengkap dalam sebuah kalimat. Nah, konjungsi subordinatif itu biasanya emang jadi keterangan. Tetapi ada pengecualiannya. Kecuali kata bahwa. Kata bahwa ini, dia itu nggak selalu jadi keterangan. Di dalam kalimat, bahwa itu bisa aja menjadi subjek, menjadi pelengkap, atau menjadi objek. Bergantung pada konteks kalimatnya. Supaya makin paham, ada beberapa contoh. Di kalimat satu misalnya, ia senang berbicara tentang politik. Ia itu sebagai subjek, senang berbicara itu predikat. Nah, tentang politik, kata tentang itu sebenarnya masuknya adalah preposisi. Tetapi posisinya itu tuh nggak bisa dipindah, guys. Nggak bisa nih dipindah ke depan. Tentang politik, ia senang berbicara. Nanti kalimatnya tuh nggak lazim. Dia hanya bisa setelah predikat, makanya posisinya dalam kalimat ini sebagai pelengkap, bukan sebagai keterangan. Kita bedakan dengan kalimat dua.
pekerjaan ini subjek harus diselesaikan, predikat dalam 3 minggu. Ini keterangan waktu kayak gitu ya. Posisinya, bagian keterangan ini tuh bisa diubah di awal kalimat. Kalimatnya masih logis. Dalam 3 minggu, pekerjaan ini harus diselesaikan. Makanya fungsinya sebagai keterangan. Kemudian, yang ketiga, ini juga keterangan, guys. Keterangan yang berada di awal kalimat. Keterangan waktu. Beberapa hari ini itu keterangan hujan. Itu subjeknya turun. Turun ini tuh menjelaskan hujan, dia jadinya predikat, sehingga terjadi banjir. Nah, sehingga ini disebut sebagai konjungsi subordinatif. Oleh karena itu, posisinya di dalam kalimat itu sebagai keterangan. Jadi bagian ini itu keterangan yang disebut sebagai anak kalimat. Kalau kalian masih ingat pembahasan kalimat majemuk, nah di kalimat majemuk itu ada yang disebut sebagai anak kalimat dan induk kalimat. Bagian yang ini sehingga terjadi banjir, ini tuh yang nggak bisa, dia diubah ke depan gitu. Tapi nggak apa-apa, dia tetap bisa jadi keterangan karena diawali konjungsi subordinatif. Gitu. Jadi konjungsi subordinatif itu umumnya selalu menjadi keterangan, kecuali konjungsi bahwa. Nah, kalau preposisi ini bisa dilihat lagi. Preposisi itu bisa jadi pelengkap atau keterangan. Yang jadi pelengkap, umumnya dia tuh berada setelah predikat atau setelah objek. Kalau preposisinya itu jadi keterangan, posisinya itu lebih bisa dipindah-pindah. Untuk semakin memudahkan kamu untuk menentukan apakah preposisi ini tuh masuknya pelengkap atau keterangan, di sini ada tabel yang bisa kamu jadiin referensi. Tabel ini itu diambil dari buku TBBBI ya guys. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jadi di buku TBBBI ini dijelaskan ada beberapa jenis keterangan. Ada keterangan tempat yang ditandai dengan preposisi atau konjungsi ini, ada keterangan waktu, ada keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, kemudian keterangan penyerta, dan lain sebagainya. Ini bisa kamu baca sendiri ya, jenis keterangannya. Sekarang kita coba analisis 10 kalimat ini untuk memantapkan pemahaman kita yang berkaitan dengan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kita mulai dari kalimat 1. Di sini ada kata depan di atau preposisi di menunjukkan keterangan tempat. Berarti ya udah ini jadinya keterangan. Orang itu subjeknya. Harus hati-hati itu jadinya adalah predikat. Saat menyeberang jalan ada kata saat. Saat ini bisa menjadi konjungsi subordinatif. Karena dia jadi konjungsi subordinatif, berarti di dalam kalimat fungsinya sebagai keterangan. Kemudian kalimat 2, di ruang kerjanya, sama kayak kalimat 1, ada kata di ruang kerjanya menjadi keterangan tempat, terdapat, itu predikatnya. Apa sih yang terdapat? Beberapa buku tebal, ini jadi subjeknya. Kalimat 2 ini bentuknya adalah kalimat inversi, gitu. Kemudian kalimat 3, jika dilihat dari penampilannya, ada kata jika. Jika ini masuknya adalah konjungsi subordinatif juga. Polanya sebagai keterangan di dalam kalimat. Dia, ini yang dibahas ya, polanya sebagai subjek, pasti seorang guru jadinya adalah predikatnya. Kemudian kalimat 4, dia itu sebagai subjek, menerima, itu predikatnya kan ya. Bentuk menerima itu bisa diubah menjadi diterima. Makanya kata ancaman itu bisa jadi objek dari seorang yang tidak dikenalnya. Ada kata dari, kata depan. Di sini polanya sebagai keterangan. Bisa digeserkan posisinya di depan. Dari seseorang yang tidak dikenalnya, dia menerima ancaman. Karena bisa dipindah-pindah, makanya fungsinya itu sebagai keterangan. Kemudian kalimat 5, petani, subjek, sangat enggan bertanam. Itu adalah predikatnya, menunjukkan aktivitas si petaninya. Kemudian padi itu jadinya pelengkap. Alasannya apa? Jadi pelengkap karena predikatnya adalah ber, bukan me. Kalau ber berarti nggak bisa dipasifkan. Kalau kalimatnya nggak bisa dipasifkan berarti nggak ada objek. Adanya adalah pelengkap. Pada musim pancaroba itu jadi keterangan waktunya.
Kemudian kalimat 6 dia itu sebagai subjek, berangkat itu sebagai predikat. Nah, pukul 6 ini kan nggak ada preposisi kata depan atau konjungsinya gitu kan. Tapi tetap ini bisa jadi keterangan. Karena menunjukkan keterangan waktu. Posisinya itu bisa dipindah ke depan. Pada pukul 6 dia berangkat gitu. Terus ketika saya sedang mandi ada kata ketika. Ketika ini adalah konjungsi subordinatif. Makanya polanya ini sebagai keterangan. Dan kalimat 7, upacara pembukaan kongres itu, semuanya adalah subjek, dilangsungkan predikat pada pagi hari. Sama kayak kalimat 6, ini adalah keterangan waktu, ya udah jadinya keterangan. Posisinya juga bisa dipindah ya. Pada pagi hari, upacara pembukaan kongres itu dilangsungkan. Kemudian kalimat 8, kami sebagai subjek mempercayakan predikat. Kata mempercayakan bisa diubah menjadi dipercayakan. Berarti soal ini itu sebagai objeknya sepenuhnya. Sepenuhnya, ini kan nggak ada preposisi atau konjungsinya. Tapi masuknya di sini tuh bisa keterangan. Karena ini tuh adalah keterangan cara. Kalau mau ditulis panjang, sepenuhnya itu bisa diganti dengan penuh gitu. Kepada Anda ini juga keterangan. Dia jadi keterangan tujuan. Terus selangkah demi selangkah ini juga keterangan cara ya, selangkah demi selangkah caranya gitu. Keterangan kami itu subjeknya pun terus bergerak. Ini jadinya predikatnya. Terakhir, pasukan pejuang itu subjek menyerbu predikat. Nah, bentuk menyerbu itu kan bisa diubah menjadi diserbu. Berarti benteng musuh ini jadinya adalah objeknya. Bersama rakyat ini jadinya keterangan. Dia jadi keterangan penyerta. Posisinya juga bisa dipindah di awal sebenarnya. Bersama rakyat, pasukan pejuang itu menyerbu benteng musuh. Nah, jika dilihat dari 10 kalimat ini, keterangan di dalam kalimat itu nggak hanya bisa satu aja. Bisa aja nih keterangannya itu ada dua. Boleh-boleh aja, asalkan subjek dan predikatnya itu udah jelas. Oke? Jadi di sini kamu benar-benar harus paham pola kalimat ya. Terutama cara untuk membedakan subjek predikat, kemudian objek pelengkap dan pelengkap keterangan. Dari sini nanti skillnya itu akan digunakan untuk mengerjakan kalimat efektif yang akan kita bahas di video berikutnya ya. Nah, biasanya ada yang protes nih, kalau contoh itu kan kalimatnya pendek-pendek. Jadi cenderung lebih mudah gitu untuk dianalisis SPOK-nya. Sebagai latihan, nah di sini ada kutipan paragraf ya. Kamu coba dulu SPOK-in kalimat-kalimat yang ada di sini, ada 6 kalimat. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kalau udah lolos nih, artinya udah memahami betul perbedaan subjek, predikat, objek pelengkap, dan keterangan, berarti kamu bisa naik kelas nih ke materi selanjutnya, ke kalimat efektif. Tapi kalau masih belum paham, harus dikuatin dulu dasarnya. Itu aja materi untuk hari ini. Semoga kamu jadi makin paham dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!